Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masih membahas doa Bapa kami, khususnya di ayat 12, yaitu soal pengampunan. Biasanya sesaat sebelum doa syafaat ditutup oleh pelayan firman, kita diajak untuk mengucapkan bersama doa Bapa kami. Entah itu diucapkan atau dinyanyikan. Khusus di bagian ini, bukanlah bagian yang mudah untuk diucapkan. Kenapa? Karena selama saya melayani dan mengajak bersama orang-orang untuk mengucapkan doa ini bersama-sama, ada beberapa kecenderungan. Kecenderungan yang pertama, terkadang ada orang yang mengucapkannya dengan cepat, bahkan cepat-cepat, sampai tidak jelas bicara apa. Bisa jadi orang yang melakukan kecenderungan pertama ini mengucapkan doa Bapa kami sekedar sebagai formalitas, atau bisa jadi orang ini tidak mau menghayati kalimat-kalimat dengan baik. Atau ya bisa saja mungkin terjadi orang ini sebenarnya sedang bermasalah dengan pengampunan. Kecenderungan kedua adalah ketika mengucapkan bagian kalimat ini, ucapannya sayup-sayup terdengar, bahkan sepertinya tidak terucap. Mungkin bagi orang-orang ini, kalimat ini adalah kalimat yang paling sulit untuk dilakukan, sehingga kalau bisa dilengkap saja dulu, masuk ke bagian yang lain. Kecenderungan yang ketiga adalah doa Bapa kami diucapkan dengan penuh penghayatan, dan ini adalah sikap doa yang baik. Kan tetapi ingat, orang yang bisa mengucapkannya bukan merupakan suatu jaminan kalau mereka telah menghayati kalimat ini dengan benar. Saudara-saudara yang kekasih, memang gak mudah untuk mengampuni. Butuh suatu upaya atau usaha dan tentunya sebuah pengorbanan perasaan untuk bisa mengampuni orang lain. Terkadang, usaha tersebut butuh waktu yang tidak sebentar. Namun harus kita sadari bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar para pengikutnya untuk memiliki karakter mengampuni. Sekali lagi kita baca ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya pun pernah bertanya dalam hati, kenapa bentuk doanya seperti ini ya? Kalau saya berandai-andai, kenapa bukan doanya dengan kalimat seperti ini? Berikanlah kami kekuatan atau kemampuan untuk bisa mengampuni orang atau orang-orang yang bersalah kepada kami. Seperti kalimat yang sebelumnya atau seperti kalimat yang setelahnya. Jauhkanlah kami dari sikap yang tidak mau mengampuni. Kan kalau doanya seperti itu, kita dapat memiliki kekuatan untuk mengampuni orang lain atau situasi yang terhindar dari konflik, gitu kan? Namun setelah bergumul dengan pertanyaan itu, saya pun menyimpulkan dua hal kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita doa yang demikian. Yang pertama, Tuhan mau kita berangkat dari sebuah kesadaran bahwa pengampunan yang Tuhan berikan harus terwujud juga dalam kehidupan kita. Pengampunan Tuhan tidak hanya bersifat personal, tetapi universal. Tuhan mau kita juga mengampuni setelah Ia mengampuni kesalahan kita. Seperti contoh lain di dalam Alkitab tentang hamba yang berhutang 10.000 talenta lalu diampuni, tetapi tidak mengampuni temannya yang berhutang 100 dinar. Si raja itu pun akhirnya memberikan hamba yang tidak tahu berterima kasih itu kepada algojo-algojonya. Hal ini berarti bahwa kalau kita menolak mengampuni orang lain, itu menunjukkan bahwa kita belumlah sungguh-sungguh menerima pengampunan dari Tuhan. Sebab kalau orang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, maka dari dalam hatinya akan mengalir pengampunan untuk sesamanya. Pengampunan Allah seharusnya membuka mata kita akan perlunya mengampuni sesama. Yang kedua, pengampunan tidak terjadi bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita tidak mau. Sekali lagi, bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena tidak mau. Oleh sebab itu sering timbul berbagai macam syarat ketika mau mengampuni orang lain. Orang itu harus minta maaf dulu lah, orang lain mesti berubah dulu lah, atau orang itu harus dihukum dulu lah, dan yang lainnya. Hal lain adalah adanya standar ganda. Sebagai orang yang tidak luput dari kesalahan, kita pun pasti pernah melakukan kesalahan.
Dengan mudahnya kita akan meminta pengampunan dari orang lain dan kadang memaksa orang lain untuk mengampuni kita. Akan tetapi di posisi lain kita sulit untuk mengampuni. Standar ganda, bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak mau. Itulah sebabnya kalimat doa Bapa kami ada perbandingan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Dengan mengucapkan kalimat tersebut, seolah-olah kita berkata kepada Allah, perlakukanlah saya seperti saya memperlakukan orang lain. Dua hal ini yang menjadi perenungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam.